Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengertian dan sudut pandang kurikulum. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Larasati, NIM A510190169. Saya Lady Arumdalu, NIM A510190165. Saya Salsabila Firdaus, NIM A510190179. Saya Nabita Ramadhani, NIM A510190181. Saya Apriliani Muharohmah, NIM A510190184. Pengertian yang pertama yaitu dari C.C. Wijaya. Menurut C.C. Wijaya, kurikulum yaitu keseluruhan program dan kehidupan yang ada di sekolah. Sehingga program ini merupakan alat dalam mencapai tujuan pendidikan. Ketika kurikulum itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik di sekolah, maka tujuan pendidikan tidak akan tercapai dengan baik pula. Pengertian dan sudut pandang kurikulum menurut Dr. Nana Sujana, kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang kemudian dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum di sini yaitu sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar. Nah, yang terlibat di dalam proses tersebut yaitu pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, pengertian dan sudut pandang kurikulum menurut Dr. Nasution. Kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Nah, di dalam perencanaan kurikulum itu tidak hanya mencakup pembentukan secara intelektual saja, tetapi juga pembentukan pribadi siswa secara utuh, baik secara intelektualnya, afektifnya, maupun pembentukan tingkah lakunya sehingga siswa dapat hidup di dalam masyarakat. Nah, sistem yang digunakan dalam perencanaan kurikulum adalah pembelajaran yang dialami oleh siswa itu sendiri. Pengertian kurikulum menurut Hilda Tapa adalah sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh peserta didik. Nah, jadi kurikulum merupakan program yang direncanakan atau disusun untuk dipelajari oleh peserta didik. Dengan program itu, peserta didik melakukan kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku peserta didik dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata lain, sekolah menyediakan lingkungan bagi peserta didik yang memberikan kesempatan belajar. Itu sebabnya suatu kurikulum harus disusun sedemikian rupa agar maksud tersebut dapat tercapai. Kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata pelajaran saja, melainkan meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik, seperti bangunan sekolah, alat pembelajaran, perlengkapan, perpustakaan, halaman sekolah, dan lain-lain, yang pada gilirannya menyediakan kemungkinan belajar siswa secara efektif. Kurikulum memuat isi dan materi pelajaran. Mata pelajaran dipandang sebagai pengalaman orang tua atau orang pandai pada masa lampau yang telah disusun secara sistematis dan logis. Mata pelajaran tersebut berisi materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa sehingga memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan yang berguna baginya. Sudut pandang kurikulum itu ada 4. Yang pertama, kurikulum sebagai ide adalah cita-cita, keinginan, harapan, atau tujuan yang dipikirkan. Pada dasarnya, kurikulum sebagai ide ada pada setiap orang. Seorang siswa memiliki satu ide kurikulum apabila ia berbicara tentang apa yang sebenarnya menjadi tujuan suatu kegiatan pendidikan dan bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk tingkat siswa, keinginan atau harapan itu lebih berdasarkan kepentingan lingkungan yang sangat individual. Guru harus memiliki kurikulum sebagai ide. Kurikulum ini yang kemudian digunakan untuk membaca dan menafsirkan apa yang tertera dalam dokumen kurikulum.
Guru bukanlah instansi terakhir yang paling berwenang menentukan apa yang akan terjadi di kelas. Oleh karena itu, dalam merencanakan kegiatan kelas, ide guru adalah yang berlaku. Kemudian yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis tentang pembelajaran. Dimensi kurikulum sebagai rencana biasanya tertuang dalam suatu dokumen tertulis. Dimensi ini menjadi banyak perhatian orang karena wujudnya dapat dilihat, mudah dibaca, dan dianalisis. Dimensi kurikulum ini pada dasarnya merupakan realisasi dari dimensi kurikulum sebagai ide. Aspek-aspek penting yang perlu dibahas antara lain pengembangan tujuan dan kompetensi, struktur kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar, organisasi kurikulum, manajemen kurikulum, hasil belajar, dan sistem evaluasi. Kurikulum sebagai ide harus mengikuti pola dan ketentuan kurikulum sebagai rencana. Dalam praktiknya, seringkali kurikulum sebagai rencana banyak mengalami kesulitan karena ide-ide yang ingin disampaikan terlalu umum dan banyak yang tidak mengerti oleh para pelaksana kurikulum. Yang ketiga, kurikulum sebagai proses kegiatan belajar mengajar. Kurikulum sebagai proses adalah keseluruhan pengalaman belajar peserta didik pada satu satuan atau jenjang pendidikan untuk menguasai konten pendidikan yang dirancang dalam rencana. Kurikulum sebagai pengalaman belajar mencakup pengertian bahwa kurikulum bukan hanya rancangan tertulis yang digunakan untuk membelajarkan peserta didik, namun juga sebagai implementasi di ruang kelas, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat, selama pengalaman itu masih sejalan dengan tujuan pendidikan. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar atau outcome, output, benefit, dan impact. Banyak orang mengetahui bahwa hasil belajar adalah bagian dari kurikulum. Namun, kurikulum tidak hanya hasil belajar. Hasil belajar bisa menjadi salah satu dimensi pengertian kurikulum. Hasil belajar sebagai bagian dari kurikulum terdiri dari berbagai domain, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai pengertian kurikulum dari beberapa ahli. Nah, yang dapat kita simpulkan yaitu kurikulum adalah seperangkat program pendidikan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan tertentu. Nah, sudut pandang kurikulum yaitu yang pertama, kurikulum sebagai ide, yang kedua, kurikulum sebagai rencana, yang ketiga, kurikulum sebagai proses, dan keempat, kurikulum sebagai hasil. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.